Beli, coba Iya. kamu coba. Ini makanan ini khasnya Halmahera Selatan. Apa ini? Sagu namanya. Sagu. Terus terang saya pertama kali akhirnya coba sagu. Kita potek Coba berdua kita ya Pak potek ya? berdua ya. Ini cara makannya gimana? Polos atau biasanya Polos dengan... aja kita celup di kelapa, buah kelapa, baru kita coba terima makan. kasih. Karena air kelapa kan ada manisnya, enak banget nih. Itu dia. Terima kasih sudah disambut hangat di Halmahera Selatan dan ini perdana saya makan sagu langsung. Pak, terima kasih loh, ini segar banget. Sama-sama. Pak, kalau saya ketik di mesin pencarian internet Haji Usman Siddiq, itu yang keluar mayoritas dipenuhi dengan H. Usman Siddiq Obama. Begitu yang saya dapat itu mayoritas 10 pertama lah. Pertanyaannya adalah kenapa Bapak disandingkan dengan nama Obama? Ada cerita apa itu? Dari ceritanya pemilihan presiden Barack Obama 2008 mencalonkan diri. Jadi kita di suatu tempat sama teman-teman taruhan lah. Jadi ketika Obama menang, makanya di situ aku dipanggil Obama sampai sekarang. Oh, itulah sebabnya. Jadi saya kebanyakan di Jakarta itu nggak dipanggil nama Usman, dipanggilnya Obama. Dari kalangan-kalangan teman-teman kita yang pengusaha gitu. Akhirnya tersebar hampir semua teman-teman sampai di Maluku Utara. Jadi aku dipanggil Obama. Tapi menarik ya kalau lihat perjalanan Bapak lahir di sebuah desa namanya Ori. Iya. Habis itu jadi buruh panggul. Iya, betul. Sempat merasakan jadi wartawan loh. Iya. Wah, lalu kerja di swasta. Iya. Tapi dengan semua perjalanan itu saya sih pertanyaannya adalah kenapa tertarik jadi pelayan atau pejabat publik? Kenapa tiba-tiba pivot ke sana, Pak? Jadi sebenarnya begini, kan saya melihat setelah saya sudah tergolong sedikit mapan lah. Mapan, saya kembali ke daerah, saya melihat daerah kita ini tidak pernah berkembang sama sekali. Jadi ketika saya menyatakan diri, mencalonkan diri sebagai bupati, itu keluarga nggak ada yang tahu. Wow. Anak-anak, istri semua pada nggak ada yang tahu. Belum ikut partai saat itu? Enggak, belum sama sekali. Jadi mereka kaget setelah saya memasuki kampanye. Orang-orang terdekat baru tahu ketika sudah Iya. masuk kampanye? Anak dan istri mulai tahu. Baru saya kasih tahu istri, saya mau kampanye, kaget istri. Beranjak dari situ saya menyatakan diri, mencalonkan diri, dan alhamdulillah terpilih. Tapi mendingan yang dulu jadi wartawan daripada jadi bupati. Tapi itu kan paradoks ya. Iya. Jadi menurut Bapak, walaupun dengan segala konsekuensinya, kenapa memilih jadi pelayan publik adalah demi? Ya bagaimana? Jadi begini, kalau saya yang dulu tidak akan mampu berbuat banyak terhadap masyarakat. Ini bentuk pengabdian. Kita mengabdi. Kan kita ini berapa lama hidup sih di dunia. Jadi Ya ini kan lah. pelayanan Iya, sebenarnya. pelayanan murni. Pak, boleh saya ajak main ya Pak ya? Iya, boleh. Ini permainannya adalah jawab cepat. Iya. Jadi jangan berpikir terlalu lama, oke? Pertanyaannya, main badminton atau main bola? Main bola. Sedikit trivia, sempat ada yang ikut seleksi jadi atlet profesional. Cerita sedikit dong Pak. Pernah menjadi atlet bola kaki profesional. Iya, waktu itu Iya. ikut seleksi di mana Pak? Seleksinya sampai di tingkat nasional. Untuk klub apa waktu itu? Persita Junior Ternate sampai seleksi PSSI. Apa yang terjadi? Cedera saya kembali ke daerah. Cedera lutut. Iya, lutut. Akhirnya, Aku udah riset dulu. tapi kalau tidak cedera, tidak akan lihat Bapak sebagai bupati sepertinya Iya. ya. Oke, berikutnya, dua lagi Pak. Bupati atau gubernur? masih mikir-mikir. Nunggu apa sih Pak? Dua-duanya masih mikir. Bapak ini periode pertama loh Pak. Iya. Ya, saya mau tanya ada kelanjutannya apa enggak nih kira-kira? Saya belum putuskan. Apa yang Bapak tunggu? Enggak sih, kalau makanya perbandingan kehidupan sehari-hari sebelum menjadi bupati kan beda kita. Sangat jauh berbeda. Faktor yang pertama itulah faktor anak-anak. Itu yang kadang-kadang membuat saya sedih. Saya kalau udah ngomong sama keluarga udah sedih banget. Putra Bapak yang paling tua usia berapa? Usia sekarang 17. Berarti sudah lulus SMA? Iya, SMA barusan. Baru aja nih. Yang paling bungsu juga baru SMP, baru lulus, baru sudah kemarin, saya nggak hadir juga. Suka bilang kangen nggak Pak? Kangen lah. Kangen banget.
Suka apa yang dikangenin dari anak-anak dan istri? Iya, saya kan hampir setiap misalnya kalau masih bareng-bareng lah, kita bareng-bareng nih. Sebelum saya jadi bupati itu hampir setiap saat saya pulang kerja secapek apapun, saya mesti ngajak berdua makan, ngobrol, cerita, terus pas di saat weekend kita harus bertiga tuh jalan berempat sama istri, terus kita banyak cerita lah tentang sekolah, tentang pendidikan. Hampir setiap saat, dan ini yang sekarang setelah jadi bupati itu nggak dapat itu lagi. Itu yang bikin saya sedih banget. Waktu berkualitas dan Iya. ngobrolnya itu ya. Cita-cita putra bapak yang pertama ingin jadi apa? Suka Dia bicara. kemarin kan, kalau saya kan tanya kamu mau jadi apa, saya lebih berpikir dia kuliah ke luar negeri kemarin. Keinginan saya sih, tapi saya tanya kembalikan ke dia, lu kamu mau apa? Saya mau akpol. Oh wow. Bapak support? Saya support, kalau memang demi untuk dia, saya support penuh. Nggak pernah saya membatasi keinginan dia, nggak ada satu membatasi. Keinginan saya sih, meskipun berbeda, pasti saya tidak lebih turut apa yang dia mau. Sementara yang kedua? Yang biasa kedua baru SMP, belum cita-cita apa-apa. belum ada, yang penting Belum lulus ada, dulu. Iya. Nah, kalau anak-anak sudah di atas 19 tahun, 20 tahun, kita tidak akan pernah mendapat momen yang semasa dulu saya sebelum menjadi bupati. Momen perkembang tumbuh mereka itu. Kadang-kadang saya kalau udah kayak seminggu aja nggak ketemu tuh kangen banget. Banget. Kita tunggu bagaimana ini support dari istri dan anak-anak bapak terkait bupati, gubernur, atau menteri. Itu nanti